Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan saya Nur Fitriani Fatihah di channel Madrasah Online. Di video kali ini saya akan membahas tentang ma'lum wal majhul atau kalimat aktif dan kalimat pasif, dan bagaimana cara membuat kalimat pasif dari kalimat aktif. Sebelum saya jelaskan, jangan lupa ya teman-teman untuk klik tombol like dan subscribe di video ini supaya kalian selalu mendapatkan update terbaru. Al-ma'lum wal majhul. Ma'lum artinya kalimat aktif, sedangkan majhul artinya kalimat pasif, ya. Ma'lum atau kalimat aktif adalah kalimat yang didahului oleh imbuhan me. Contohnya menulis, membaca, melukis. Berarti kata tersebut merupakan kata aktif. Sedangkan kalimat majhul atau pasif adalah kalimat yang didahului oleh imbuhan di. Misalkan dibaca, ditulis, ya, dilihat, dan lain sebagainya. Jadi dengan kata lain, maklum adalah kata aktif yang selalu berimbuhan me. Sedangkan majhul adalah kata pasif yang berimbuhan di. Kemudian, apa saja fi'il maklum yang dapat dimajhulkan? Kita bahas dulu. Yang pertama ada fi'il maldi, yang kedua ada fi'il mudhari, ya. Contoh fi'il maldi adalah kataba. Kataba menulis, ya. Kataba artinya menulis atau telah menulis. Di sini kataba hukumnya adalah mabni fathah. Jadi fi'il maldi semuanya mabni atau huruf akhirnya tidak berubah. Tidak berubah berarti berharokat apa? Selamanya dia berharokat fathah. Sedangkan mudhari, contohnya yaktubu. Fi'il mudhari hukumnya mu'rab. Mu'rab artinya dapat berubah-ubah. Tetapi hukum asal fi'il mudhari adalah marfu atau dibaca rofa dengan ciri rofanya adalah dhammah. Ya, sedangkan fi'il mudhari jika dia kemasukan amil nawasib maka dia berharokat fathah, dan ketika dia kemasukan amil jawazim maka dia berharokat sukun. Pembahasan ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kemudian tadi sudah saya jelaskan bahwa fi'il yang dapat dimajhulkan, ya, dipasifkan, yaitu adalah fi'il maldi dan fi'il mudhari. Bagaimana cara memajhulkan fi'il yang maklum? Rumusnya seperti ini. Merumuskan atau fi'il maldi, ya. Rumus dari fi'il maldi adalah dhamma awaluhu wa kusira ma qoblal akhir. Dhamma awaluhu didhamahkan huruf pertamanya, wa kusira ma qoblal akhir, dan dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Kataba didhamahkan huruf awalnya menjadi ku, ya. Kemudian dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Di sini huruf akhir adalah ba, maka huruf sebelum akhirnya adalah ta. Dan ta di sini harus berharokat kasroh menjadi kutiba. Paham ya teman-teman? Qoro'a menjadi kuri'a. Kemudian bagaimana cara memajhulkan fi'il mudhari? Rumusnya adalah dhamma awwaluhu wa futiha ma qoblal akhir. Didhamahkan huruf pertamanya dan difathahkan huruf sebelum akhirnya. Contoh yaktubu, dhamahkan huruf pertamanya yuk tabu, ya. Kemudian difathahkan huruf sebelum akhirnya, taknya berharokat fathah. Yuk ta, kemudian ba-nya huruf akhirnya tetap, ya. Jadi didhamahkan huruf pertamanya dan difathahkan huruf sebelum akhirnya. Gampang ya teman-teman? Kalau fi'il maldi, dhammah awalnya, kasroh sebelum akhirnya. Sedangkan fi'il mudhari, dhammah awalnya dan fathah sebelum akhirnya. Gampang sekali, ya. Kemudian, apakah semua fi'il dapat dimajhulkan? Tidak semua fi'il dapat dimajhulkan. Kita masuk kepada kaidah.
Kaidahnya adalah al-fi'lu, al-fa'ilu, wal maf'ul. Jadi fi'il yang dapat dimajhulkan adalah fi'il yang membutuhkan objek atau membutuhkan maf'ul. Namanya fi'ilnya fi'il transitif. Kalau fi'il intransitif atau tidak mempunyai maf'ul, maka fi'il di sini tidak bisa dimajhulkan. Bisa difahami ya? Lanjut. Contoh. Al-misal kataba Muhammadun ad-darsa, ya. Muhammad menulis pelajaran. Di sini kataba fiil, Muhammad fa'il, ad-darsa maf'ul, ya. Fiil, fa'il, maf'ul. Maka fiil ini bisa dimajhulkan. Kemudian kaidah fi'il majhul adalah al-fi'lul majhul plus naibul fa'il. Yaitu fi'il yang dimajhulkan. Kalau fi'il madhi dumma awal wa kusira ma qabla al-akhir. Kalau fi'il mudhari dumma awal wa futiha ma qabla al-akhir plus naibul fa'il. Atau naibul fa'il adalah sesuatu yang menempati tempatnya fa'il. Kalau fi'il kita tahu bahwa fi'il mempunyai fa'il. Kalau fi'ilnya majhul, membutuhkan naibul fa'il atau sesuatu yang menempati tempatnya fa'il. Ya, lanjut. Kataba Muhammadun ad-darsa. Kataba Muhammadun ad-darsa kita ubah menjadi majhul menjadi kutiba ad-darsu. Dengan cara fa'ilnya dibuang, ya. Fa'il dibuang, kemudian lanjut maf'ul. Tetapi di sini maf'ulnya karena dia menjadi naibul fa'il, ya, maka dia hukumnya sebagaimana fa'il. Maka fa'il dibaca rofa, naibul fa'il pun harus dibaca rofa. Paham ya teman-teman? Lanjut. Qara'a Zaidun al-majallah. Di sini qara'a sebagai fi'il, Zaidun sebagai fa'il, al-majallah sebagai maf'ul. Atau qara'a fi'il, Zaidun fa'il atau subjek, sedangkan al-majallah maf'ul atau objek, ya. Qara'a membaca, Zaidun majallah. Zaid membaca majalah. Kita ubah ke mabni majhul menjadi quri'at al-majallah. Jadi fa'ilnya dibuang, Zaidnya dibuang. Maka quri'at al-majallah, ya. Karena majalah di sini merupakan muannas atau dihukumi perempuan karena terdapat tak marbutoh, maka fi'il majhulnya juga harus muannas, ya. Dengan terdapat tak marbutoh di sini. Jadi hukum naibul fa'il mengikuti hukum fa'il. Apabila naibul fa'il muannas, maka fiilnya juga muannas, ya. Apabila naibul fa'ilnya muzakkar, maka fiilnya juga muzakkar. Paham ya teman-teman? Alhamdulillah, setelah ini kita akan identifikasi. Saya akan membaca sebuah teks qiraah dan kita akan identifikasi mana yang termasuk naibul fa'il dari kalimat di bawah ini. Saya akan bacakan dulu teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu wal ilmu. Qila innal ulum an-naw'an. النوع الأول هي العلوم التي تخصص لبيان أحكام الشريعة ومسائلها وهي التي تعرف بالعلوم الدينية كعلم التفسير والحديث والفقه والتوكيد. والنوع الثاني هي العلوم التي تشرح مظاهر الكون كعلم الطبيعة والكيمياء والرياضيات والفلك والجغرافية وغيرها من العلوم التي تعرف بالعلوم الدنيوية. Mana dari kalimat tersebut yang merupakan mabni majhul? Betul ya? Sudah ada garis bawahnya di situ. Tukhassasu, ya. Tukhassasu merupakan fi'il mudhari', ya. Awalnya menggunakan ta karena naibul fa'ilnya berupa mu'annas yang kembali kepada allati. Jadi menggunakan ta tukhassasu. Kemudian rumus fi'il mudhari' mabni majhul adalah dhamma awaluhu wa futiha ma qabla al-akhir. Didhammahkan huruf awalnya tu, ya. Kemudian difathahkan huruf sebelum akhirnya. Khassasu,
Shad yang pertama berharokat fathah ya. Kemudian mana lagi? Iya betul. Tu'rofu. Tu'rofu menggunakan lafaz ta karena di situ naibul fa'ilnya adalah muannas yang kembali kepada lafaz allati. Kemudian tu'rofu merupakan fi'il mudhari yang mana rumusnya adalah dhamma awaluhu wa futiha ma qabla al-akhir, yaitu didommahkan huruf awalnya, didommahkan ya. Kemudian huruf sebelum akhirnya berharokat fathah, ro di situ tu'rofu, maka dia merupakan fi'il mudhari mabni majhul. Paham ya teman-teman? Alhamdulillah kalau sudah paham. Kalau kalian punya pertanyaan seputar belajar bahasa Arab,